Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Aulia Nurfadila, 10 Farmasi 3, absen 2. Saya akan menceritakan tentang sejarah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan besar di Pulau Sumatera yang berhasil membawa kejayaan bagi bangsa Indonesia di masa lalu. Kebesarannya bahkan dapat mengimbangi kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa pada abad ke-7. Dapunta Hyang Sri Jayanasa adalah Maharaja Sriwijaya pertama yang dianggap sebagai pendiri Kadatuan Sriwijaya. Namanya disebut dalam beberapa prasasti awal Sriwijaya dari akhir abad 7 yang disebut sebagai prasasti Siddhayatra karena menceritakan perjalanan sucinya mengalap berkah dan menaklukkan wilayah-wilayah di sekitarnya. Ia berkuasa sekitar perempat terakhir abad 7 hingga awal abad 8. Tepatnya antara kurun 671 Masehi hingga 702 Masehi. Letak kerajaan Sriwijaya ini berada di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang masa kejayaannya diraih pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka. Kebesarannya juga dapat dilihat dari keberhasilannya di beberapa bidang, seperti bidang maritim, politik, dan ekonomi. Dalam bahasa Sanskerta, nama kerajaan Sriwijaya berasal dari kata Sri yang berarti cahaya, dan Wijaya yang artinya kemenangan. Jadi, arti Sriwijaya adalah kemenangan yang gemilang. Sistem pemerintahan Sriwijaya berbentuk kerajaan berbasis maritim, di mana perpindahan kekuasaan didasarkan pada garis keturunan. Sriwijaya oleh pengamat sejarah disebut sebagai kerajaan nasional pertama di Nusantara, mengingat betapa luasnya wilayah yang tunduk di kekuasaannya. Perkembangan politik dan pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Perkembangan kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya disebabkan oleh faktor penting, yaitu karena runtuhnya Kerajaan Funan di Indochina. Dengan Kerajaan Sriwijaya menjadi pengusaha tunggal atas sektor politik perdagangan dan pelayaran serta kebudayaan di daerah Lautan Selatan. Sistem perekonomian Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya menerapkan monopoli perdagangan bagi para pedagang asing yang singgah di Sriwijaya. Budaya di Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya banyak dipengaruhi budaya India. Pertama, oleh budaya Hindu, kemudian diikuti pula oleh agama Buddha. Peranannya dalam agama Buddha dibuktikannya dengan membangun tempat pemujaan agama Buddha di Ligor, Thailand. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Sriwijaya berbaur dengan para pedagang dari luar, karena saat itu wilayah tersebut merupakan pelabuhan bagi kapal-kapal asing yang singgah. Kemungkinan bahasa yang berkembang adalah bahasa Melayu kuno. Mereka menggunakan bahasa tersebut untuk berkomunikasi dengan para pedagang. Ada pula raja-raja yang pernah memimpin di Kerajaan Sriwijaya. Pertama, Raja Dapunta Hyang Sri Jayanasa pada masa 683 Masehi. Kedua, Raja Indrawarman pada masa 702 Masehi. Ketiga, Raja Rudrawikrama pada masa 728 sampai 742 Masehi. Keempat, Raja Sangramadananjaya pada masa 775 Masehi. Kelima, Raja Dharanindra atau Rakai Panangkaran
pada masa 778 Masehi. Keenam, Raja Samaragrawira atau Rakaiwara pada masa 782 Masehi. Ketujuh, Raja Dharmasetu pada masa 790 Masehi. Kedelapan, Raja Samaratungga atau Rakai Garung pada masa 792 Masehi. Kesembilan, Raja Balaputradewa pada masa 856 Masehi dan mengalami masa kejayaan pada abad ke-9. 10. Raja Sri Udayadityawarman pada masa 960 Masehi. 11. Raja Sriwuja atau Sri Udayadityan pada masa 961 Masehi. Ke-12, Raja Hesiaesi pada masa 980 Masehi. Ke-13, Raja Sri Cudamaniwarmadewa pada masa 988 Masehi. Ke-14, Raja Malayagiri atau Suwarnadwipa pada masa 990 Masehi. Ke-15, Raja Sri Marawijayatunggawarman pada masa 1008 Masehi. Ke-16, Raja Sumatera Bumi pada masa 1017 Masehi. Ke-17, Raja Sri Sanggrama Wijayatunggawarman pada masa 1025 Masehi. Ke-18, Raja Sri Dewa pada masa 1028 Masehi. Ke-19, Raja Dharmawira pada masa 1064 Masehi. 20, Raja Sri Maharaja pada masa 1156 Masehi. Dan yang terakhir, Raja Trailokya Raja Maulibhusana Warmadewa pada masa 1178 Masehi. Ada pula prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Pertama, prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di tepi Sungai Batang, Kedukan Bukit, Palembang pada 29 November 1920. Prasasti berangkat tahun 683 Masehi ini ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti Kedukan Bukit berisi tentang berdirinya Kerajaan Sriwijaya dan raja pertamanya yang bernama Srijaya Negara melakukan perjalanan suci menggunakan perahu bersama 20.000 tentaranya. 2. Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur ditemukan di Pulau Bangka bagian barat oleh J.K. van der Meulen pada 1892. Isi prasasti ini menceritakan tentang kutukan bagi orang yang berani melanggar titah dari Raja Sriwijaya. Ketiga, prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu ditemukan di kolam Telaga Biru, Kecamatan Ilir, Timur 2, Kota Palembang. Isinya menyebutkan tentang kutukan untuk mereka yang berbuat jahat di Kedatuan Sriwijaya. Keempat, prasasti Karangberahi. Prasasti Karangberahi ditemukan di Desa Karangberahi, Merangin, Jambi pada 1904. Isinya menjelaskan tentang kutukan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan dan tidak setia dengan Raja Kerajaan Sriwijaya. Kelima, prasasti Talang Tuwo. Prasasti Talang Tuwo berisi tentang doa dedikasi yang menceritakan aliran Buddha yang dipakai pada masa Sriwijaya, yaitu Mahayana. Selain itu, prasasti yang memiliki 14 baris kalimat ini menceritakan tentang pembangunan taman oleh Srijayanata yang dibuat untuk rakyat pada abad ke-7. Keenam, prasasti Hujung Langit. Prasasti Hujung Langit atau prasasti Bawang ditemukan di Desa Haur Kuning, Lampung. Meski sebagian besar tulisannya sudah sangat aus atau rusak, prasasti berangkat tahun 997 Masehi ini berkaitan dengan penetapan suatu daerah menjadi sima, daerah perdikan, seperti pada prasasti-prasasti yang ada di zaman Hindu-Buddha. Ketujuh, prasasti Ligor. Prasasti Ligor ditemukan di Thailand, bagian selatan oleh Nakhon Shin Thammarat. Prasasti ini menceritakan
tentang Raja Sriwijaya yang merupakan raja dari semua raja di dunia yang mendirikan Trisamaya Caitya untuk Karaja. 8. Prasasti Leiden. Prasasti Leiden ditulis pada lempengan tembaga dalam bahasa Sanskerta serta Tamil. Isi prasasti yang disimpan di Museum Belanda ini menceritakan tentang hubungan baik dari dinasti Chola dengan dinasti Sailendra dari Sriwijaya. Ada pula candi peninggalan kerajaan Sriwijaya. Pertama, Candi Muara Takus. Candi Muara Takus terletak di Desa Muara Takus, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Kompleks percandian ini bercorak Buddha, dibuktikan dengan bentuk stupa dan temuan fragmen yang berisi mantra agama Buddha. 2. Candi Biaro Bahal 3. Candi Biaro Bahal 3 adalah candi peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang terletak di Padang Lawas, Sumatera Selatan. Sekian dari cerita saya mengenai Kerajaan Sriwijaya. Terima kasih atas perhatiannya.